Nisan adalah semacam batu prasasti sebagai penanda kehormatan bagi orang yang sudah meninggal. Nisan biasanya berupa batu yang ditulis informasi nama, waktu lahir dan meninggal orang yang ada dalam kuburan. Namun, ternyata ada beberapa nisan unik yang anti-mainstream. Top 7 merangkum 7 nisan paling unik di dunia. Namun sebelum lanjut menonton, kembali Mimin ingatkan, ada tronton bawa ke dondong. Sebelum nonton, subscribe dulu dong. Dilihat dari segi bentuk, sebenarnya nisan milik Herman Harben terlihat seperti kebanyakan nisan lainnya. Namun tulisan yang terpahat di batu nisan yang terletak di Beth David Memorial Garden, Florida, Amerika Serikat ini sungguh menyesakkan dada. Dalam tulisan itu, Harben menceritakan perlakuan istri kepadanya. Istri saya Eleanor Arthur dari Queens, New York hidup sebagai seorang putri kerajaan selama 20 tahun dan berkeliling dunia dengan semua yang terbaik. Saat saya buta, ia mencoba meracuni saya dan mengambil semua uang dan obat-obatan saya. Meninggalkan saya dalam kegelapan dan kesendirian. Saya sakit. Merupakan keajaiban saya bisa lolos. Saya tidak akan menemukan Eleanor di surga, karena pasti dia masuk neraka. George Rodenbach, sastrawan Belgia yang meninggal pada 1898 di Paris, membuat makam yang unik. Di atas makamnya, dibangun sebuah patung seorang pria yang bangkit dari kubur membawa sekuntum mawar. Konon, hal ini menggambarkan cinta abadi pada istrinya, yang tak terhalangi oleh kematian. Dalam salah satu novel karyanya sendiri, Rodenbach memang pernah mengkisahkan seorang pria yang selalu menangisi kematian istrinya. Mungkinkah novel tersebut berkisah tentang dirinya sendiri? Dua makam yang terhalang tembok ini bisa menyatu dengan nisan yang tinggi berbentuk dua tangan yang bersalaman. Konon, kedua makam ini adalah milik pasangan suami istri yang beragama Katolik dan Protestan. Van Gorkum, sang suami beragama Katolik, sementara istrinya, bernama Van Everden beragama Protestan. Ketika meninggal, sang suami dikuburkan di bagian makam milik kaum Katolik, sementara sang istri tak diizinkan untuk dikuburkan di sana, dan harus dikubur di seberang makam yang khusus untuk kaum Protestan. Makam Katolik dan Protestan dipisahkan oleh tembok yang tinggi. Pada akhirnya, saat Everden meninggal minta dikuburkan di samping sang suami, meski harus terhalang tembok. Setelahnya ada yang membangun kedua nisan tersebut dan memberi dua tangan yang bersalaman sebagai tanda bahwa mereka akhirnya bisa bersatu. Menurut salah satu putrinya, Carrie, semasa hidup, kecintaan Steve Marsh pada mobil melebihi cinta sang ayah padanya. Akhirnya, saat sang ayah berpulang pada usia 51 tahun, Carrie membuat sebuah nisan berbentuk replika BMW M3. Nisan yang terletak di kota London ini terbuat dari batu granit seberat 1 ton, yang diimpor dari Timur Tengah dan dibuat replika mobil di China. Perkiraan, diperlukan dana 700 juta untuk membuat nisan tersebut. Fernand Arbelot, seniman asal Perancis punya cara unik untuk menggambarkan betapa besar cintanya pada istrinya, Marie-Louise. Seniman yang wafat tahun 1946 ini membuat makam unik di Père Lachaise Cemetery, Paris. Nisannya berupa patung diri Arbelot sedang berbaring dengan kedua tangan memegang kepala yang menurutnya adalah kepala istrinya. Hal ini karena Arbelot ingin terus melihat wajah sang istri meski dirinya telah meninggal dunia. Wah, romantis sekali. Ernest dan Anneke Robinson sangat bahagia dengan kelahiran anak mereka, Matthew Stanford Robinson, pada 1988. Namun kebahagiaan mereka pudar, saat dokter memberitahukan anak mereka mengalami kebutaan dan lumpuh, dari leher hingga kakinya. Bahkan dokter memprediksi Matthew hanya bertahan hidup beberapa jam. Namun Ernest dan Anneke tak putus harapan. Matthew ternyata mampu bertahan hingga 10 tahun lebih. Meski ia harus menghabiskan seluruh hidupnya di atas kursi roda. Pada 1999, Matthew meninggal dunia dan dimakamkan di Salt Lake City Cemetery, Amerika Serikat.
Untuk menunjukkan kasihnya pada sang anak, Ernest membuat sebuah nisan berbentuk anak yang terbang meninggalkan kursi roda. Sebagai tanda bahwa Matthew telah terbang bebas menangkap kupu-kupu di surga. Hal yang tak bisa ia lakukan di dunia. Kecintaan pada pekerjaannya sebagai juru kunci makam sejak usia 11 tahun, membuat David Aleno melakukan hal di luar nalar. Aleno ingin memiliki makam megah seperti makam yang dirawatnya. Namun ia yang hanya seorang juru kunci tak memiliki cukup dana untuk membuat makam yang megah. Beruntung saudaranya berhasil menang lotre dan memberinya sejumlah uang. Aleno dengan sangat gembira memesan sebuah makam di pemakaman Recoleta, Argentina. Ia memesan nisan berupa patung dirinya lengkap dengan alat kerjanya yaitu sapu dan ember penyiram. Ia bahkan merevisi sendiri batu nisan yang menurutnya tidak sesuai keinginannya. Karena tidak sabar ingin menempati makam yang dibangun, Aleno minum racun di usia 25 tahun. Demikian fakta unik kali ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan share. Nantikan terus fakta unik lain dari channel kesayanganmu ini. Sampai jumpa.